Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Mula Hasbi. Untuk saya akan menjadi pemateri untuk Coding Talks yang ini. Dan materi saya adalah slicing UI untuk recipe app. Jadi slicingnya itu didesain dari Figma, bisa dari Figma atau tempat lain, lalu kita implementasikan dalam sebuah codingan gitu. Nah, bisa kita langsung mulai saja. Jadi untuk desainnya saya akan share linknya di chat ya, bentar. Jadi nama aplikasi kita adalah Tasty Trend. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi pada kali ini nggak banyak-banyak, cuman ada 3, yaitu yang pertama ada splash screen, lalu yang kedua ada home, lalu yang ketiga ada detail. Udah itu aja, mungkin nggak banyak-banyak. Jadi mungkin kita bisa mulai aja ya. Nah, pertama kita bisa buka via Maaf untuk sebelumnya internet saya mati. Kita bisa buka saja, VS Code kita ya. Sebenarnya project ini sudah ada source code-nya di GitHub saya, nanti akan saya share GitHub saya. Nah, kita langsung saja buka VS Code kita. Nah, kita bisa tekan Ctrl Shift P untuk membuat project Flutter baru. Nah, taruh sini, kita namain aplikasi kita Tasty Trend. Ini udah kebuat. Nah, jadi kita pertama-tama setup project kita dulu ya. Kita butuh package, yaitu package Google Font. Kita bisa nyari di pub.dev, cari aja namanya Google Font. Nah, Google Font. Bisa klik aja, terus ke installing. Nah, kita copy komen yang ini nih. Bisa kita Ctrl C aja. Nah, terus kita ke terminal. Kita tambahin aja nih, kita paste. Oh, ada yang kurang huruf S tadi. Nah, udah nih, udah ketambah Google Fonts. Yang pertama udah selesai. Lalu pada pubspec.yaml kita buka ini
assets agar kita bisa nambahin aset nanti. Kita buka, lalu hapus yang pertama. Nah, terus kita ubah jadi assets/image. Nah, gini. Nah, di situ kita buat folder untuk naruh aset-aset kita. Dalam root file ini, kita bisa tambahin folder, ini folder, terus assets. Nah, dalam assets ini kita tambahin folder lagi, yaitu images. Nah, lalu untuk aset-asetnya akan saya share sebentar. Saya memakai Google Drive. Cuman ada 2 sih intinya, asetnya. Nah, ini akan saya share. Saya akan taruh di chat. Nah, ini untuk aset-asetnya kalian bisa download aja, terus di drag ke folder image ini. Saya juga bakal download. Pertama kita download ini, terus download yang untuk profile. Nah, cara kita bisa buka file Explorer aja, terus ke download. Oh, ini saya udah punya filenya, saya jadi double, jadi bisa kita drag aja nih. Drag ke folder image. Nah, di situ kita ke main.dart. Nah, kita akan rapikan ini. Ini komen-komennya bisa dihapus saja. Nah, lalu my homepage ini, kelas my homepage sampai bawah itu hapus saja. Nah, terus nanti kita bakal buat my homepage yang baru. Ini parameternya kita hapus saja. Tim data juga kita hapus saja sama title. Nah, yang pertama kita nambahin bug show check model. Ini tuh nanti kalau kita run aplikasinya, biar nggak ada banner di pojok kanan atas, jadi hilang itu biar lebih rapi. Terus kita bakal buat halaman my homepage. Karena kita akan membuat splash screen terlebih dahulu, berarti kita akan membuat home-nya ini splash screen. Masih error karena kita belum ngebuat kelasnya. Nah, pada folder lib ini kita bisa saja langsung new folder dulu ya, biar lebih rapi. Kita kasih namanya page. Nah, dalam folder page ini kita bisa tambahin file baru yaitu splash_screen. Jangan lupa tipe filenya itu .dart. Nah, kurang lebih splash screen-nya seperti ini ya. Cukup mudah sih buat splash screen. Nah, pertama-tama kita kasih aja stateful. Kalian bisa ngetik stf aja, terus udah ada autocomplete-nya di bawah. Nah, kita kasih namanya splash screen. Nah, ini auto import ya. Lalu return-nya ini udah bener container. Terus kita kasih ini aja. Kita kasih child. Oh, di main.dart-nya kan masih error nih. Kita bisa kontrol titik, terus import. Nah, style-nya kita kasih image aja nih. Image dot apa nggak ada nih? Image dot asset. Nah, terus asetnya itu kita ngambil dari foldernya nih, assets, terus di dalam folder image. Nah, terus nama ininya tuh sc logo.png. Nah, di situ karena fotonya ini ada di tengah, kita bisa wrap aja nih, kontrol titik image-nya, lalu kita wrap with center. Nah,
Coba kita jalankan dulu ya. Apakah berhasil atau tidak. Mungkin nanti kita atur width sama height dari gambar ini. Sesuai dengan yang di Figma. Oh, di sini ada error. Oh, di pubspec.yaml-nya error ya. Jadi mungkin saya lihat source code saya aja. Kenapa error ini? Itu dalam pubspec.yaml. Oh, kita kurang ini nih. Kurang strip. Nah, udah benar nih. Kita bisa run lagi. Run without debug. Nah, kayaknya udah bisa nih. Nah, bisa nih kayaknya nih. Nah, bisa. Nah, ini background-nya belum warna oranye nih. Terus gambarnya juga kegedean. Jadi, caranya di kontainer ini, kita enter aja. Kita kasih color. Lalu color dalam kurung. Nah, kita bisa cari nih hex. Warna hexnya itu apa? Nah, bisa lihat di kanan ini, kanan tengah, yaitu DB7D0F. Kita Ctrl C aja, copy. Nah, kalau di Flutter ini, kalau ingin masukin kode hex untuk warna, kalian itu harus ketik sebelum kode hex ini, kalian ketikkan dulu 0xff, baru warna ininya. Nah, bisa copy. Nah, ini kita bisa kasih cons saja nih. Nah, coba kita hot reload. Nah, udah oranye nih. Terus gambarnya masih kegedean. Kita bisa klik aja gambarnya. Nah, terus kelihatan nih, width 232, height-nya 188. Coba kita ikutin. Height-nya itu 232, height-nya itu width-nya 232, dan height-nya itu 188. Nah, udah nih, udah pas gitu ya. Sekarang gimana caranya splash screen ini berpindah gitu dari ada jedanya sekitar 2 atau 3 detik sebelum ke halaman home. Untuk itu kita buat halaman untuk home dulu. Caranya dalam page ini kita new file aja. Lalu mungkin home screen ya. .dart. Kita nggak usah otak-atik dulu, kita buat kelas aja. Kita buat stateful. Nah, home screen. Nah, ini nggak usah diapa-apain dulu. Nah, terus di splash screen ini kita di dalam kelas splash screen state-nya kita bisa enter aja. Terus kita buat yaitu void, namanya void init state. Nah, dalamnya itu init state. Saya juga agak lupa, sebentar. Nah, saya juga belum terlalu jago, jadi saya lihat-lihat source code saya juga. Nah, jadi dalam splash screen ini, nah, super.initState, super.initState. Nah, di sini ada copilot ya. Nah, di situ, nah kita kasih timer nih, bisa 2 atau 3 detik. Belum kita pindah ke halaman home.
Nah, ini timer. Duration-nya itu kita bisa kasih second. Duration ini apa nih? Second berarti. Gimana ya? Timer, duration. Nah, duration-nya ini second 2. Bisa 2, bisa 3. Terserah kalian. Nah, di situ callback-nya nih. Kita mau manggil siapa? Nah, kita akan manggil home. Nah, kita bisa aja nih langsung. Jadi navigator dot push replacement namanya. Nah, itu konteks new root ini kita hapus, ganti material page root. Ganti material page root. Nah, buildernya ini kita hapus, terus dalam kurung konteks. Nah, terus kita bisa kasih kurung kurawal. Nah, kurung kurawal, terus return home screen. Nah, selesai. Ini kalau ada biru-biru, mungkin kasih cons saja. Nah, kita coba ya, kita hot restart. Nah, ini udah pindah nih ke halaman home. Karena home-nya kita belum apa-apain, jadi masih hitam aja. Nah, jadi yang pertama splash screen-nya udah jadi ya. Lumayan simple. Nah, terus kita sekarang tinggal ubah home kita. Nah, di home ini kita lihat desainnya, yaitu ada profile, terus ada search bar. Nah, ini ada list secara horizontal dan secara vertikal. Nah, pertama kita buat ini dulu aja. Kita buat profile. Caranya gimana? Nah, karena ini tersusun secara vertikal ya ke bawah. Jadi habis profile ke search bar, habis search bar ke list. Jadi mungkin kita bisa kasih scaffold dulu ya. Scaffold. Di sini kita nggak memakai 8 bar ya. Jadi langsung aja. Nah, di dalam scaffold ini kita kasih body. Nah, body-nya ini apa? Kolom. Nah, karena halamannya ini tersusun secara vertikal. Kolom. Nah, kolom ini membutuhkan children. Saya matiin dulu aja nih Copilot-nya. Nah, di situ, nah, karena profil ini sama teks-teks ini itu ke samping atau horizontal, maka children ini kita bisa kasih row. Nah, row itu juga membutuhkan children. Children itu apa aja? Kita bisa buat ini pakai circle avatar. Nah, coba kita coba ya. Circle avatar. Nah, bisa nih. Circle avatar itu butuh apa? In image. Nah, background image namanya. Ada yang join? Nah, background image ini mungkin kita langsung aja ya. Oh, nggak bisa. Background image ini butuhnya apa? Image provider. Coba kita lihat aja nih. Nah, circle avatar. Oh, asset.image. Nah, asset image. Nah, dalam kurung. Nah, kita panggil foldernya dulu. Yang pertama itu asset. Asset, terus lalu di dalam image, lalu slash lagi, nama foto kita apa nih? Yang ini ya. Profile.jpg. JPEG. Nah, profile.jpeg. Nah, kita kasih cons aja nih. Nah,
Terus ada yang merah, kenapa nih? Oh, sininya ya. Nah, udah bener nih. Coba kita restart. Nah, udah kelihatan nih. Tapi kenapa ada di pojok kiri atas? Nah, jadi kita bisa kasih padding aja mungkin ya. Yang pertama padding. Kita lihat di desainnya ini. Kalian bisa klik bultannya ini, profilnya. Terus kalian mencet Alt. Nah, bisa kelihatan nih. Ke atas berapa paddingnya 20. Ke samping kiri 20, ke atas 40. Nah, mungkin kanan kiri 20 ya, atas 40. Nah, jadi kita bisa kasih aja nih, berarti di core-nya aja. Karena semuanya itu paddingnya 20. Nah, kita kontrol titik, terus wrap with padding namanya. Itu edge inset-nya kita kasih only aja. Only. Lalu bisa kita kasih nih, left 20, right 20, sama top mungkin 40 ya. Oh, kalau ininya nanti aja terpisah. Nah, udah nih. Terus biar fotonya ini agak bawah gimana? Kita kasih save area aja ya, agar profile ini tidak nabrak status bar kita. Nah, jadi caranya itu di bodinya ini atau kolomnya ini kita bungkus dengan namanya widget save area. Nah, kita start. Nah, udah pindah nih. Jadi dia di area aman gitu maksudnya. Jadi user saat memakai aplikasi kita nggak nggak ribet gitu karena ketutupan status bar ini. Nah, terus cara ganti ininya gimana lebarnya? Kita bisa kasih radius ya namanya. Dalam circle avatar ini. Radius. Kita kasih, kalau di sini desainnya 50 ya. Coba kita coba 50. Nah, mungkin ini kegedean ya. Kalau 50 di sini. Kita ganti coba jadi 35. Nah, mungkin udah pas ya. Nah, selanjutnya kita bakal buat teks ini nih. Selamat datang chef. Terus mau masak apa hari ini? Caranya itu, karena teksnya ini ke bawah, kita bisa buat kolom lagi di dalam row ini. Jadi, masih di dalam children-nya, kita kasih kolom. Nah, itu kolomnya itu children. Nah, kita bisa kasih teks saja nih. Nah, teks, misalnya selamat datang. Ini nama kalian juga nggak apa-apa. Saya pakai nama saya sendiri. Selamat datang Danis gitu. Nah, coba. Nah, udah keluar nih. Terus itu teks satu lagi ya. Nah, di antara ini ada jarak nggak? Oh, nggak ada jarak. Jadi langsung aja di bawahnya. Teks lagi, mau masak apa hari ini. Nah, ini error karena belum ada koma. Nah, kalau kayak gini kan masih agak berantakan gitu, belum rata. Nah, kalau sedangkan di sini rata gitu ya. Mungkin kita bisa kasih kolomnya ini cross axis alignment ya. Cross axis alignment-nya itu start. Nah, habis itu mungkin teks ini dari foto ini ada paddingnya nih 10. Bisa kita kasih aja nih namanya size box. Size box. Nah, width 10 misalnya. Nah, restart. Nah, udah bener nih. Nah, habis itu kita bakal ngebuat stylenya ini, yaitu Poppins, dan lebarnya itu
gedenya itu 18 dan semi bold. Nah, caranya karena kita tadi udah membuat kita download package baru yaitu Google Fonts. Nah, gampang nih, jadi kita nggak usah download font dari luar, kita bisa make dari internet gitu. Caranya agar lebih rapi nih, kita pakai folder baru, yaitu utils namanya. Nah, dalam folder utils ini mungkin kita bisa namain helper gitu ya, helper.dart. Nah, terus kita bisa import dulu. Yang pertama itu material. Oh, ini bakal ke import sendiri nanti. Nah, ini lumayan banyak ya tekstilnya nanti untuk title ini, untuk title deskripsi makanannya. Saya akan ngasih aja nih, yaitu dari Pastebin. Udah ada semuanya, tekstilnya. Saya akan share aja di chat. Nah, ini untuk tekstilnya ya, untuk mempermudah kita agar kita nggak usah ngeset satu-satu gitu. Jadi udah kebuat variabel. Nah, di sini. Copy aja, terus kalian bisa paste di folder helper.dart-nya. Nah, di sini ada title food, desk food. Nah, ini bakal semua nanti bakal kepake gitu. Nah, mungkin yang selamat datang ini stylenya itu namanya welcome text nih. Lalu yang mau masak apa hari ini namanya welcome subtext. Jadi pada teks ini kita koma aja, lalu stylenya nih. Style itu welcome text. Yang satu lagi stylenya welcome subtext. Nah, coba kita auto reload. Nah, udah rapi nih. Sekarang kita bakal buat search bar-nya ya. Ini cukup mudah, cuman text field lalu dibungkus container. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih jaraknya ada berapa. Kita out. Ke atas ini jaraknya kira-kira 10 ya. 10 atau 15. Mungkin 10 ya. Kita bisa kasih aja nih. Nah, di sini. Itu size box. Untuk jaraknya itu. Itu height berarti. Height 10. Nah, terus caranya pertama buat text field dulu. Text field. Lalu ada decoration di dalam text field ini. Namanya property decoration. Terus coba saya lihat dulu. Nah, decoration-nya itu namanya input decoration. Nah, ini nih. Nah, terus kita bisa ngasih nih apa aja yang kita mau custom gitu dari text ini. Mungkin di sini nggak ada hint text ya, langsung logo, logo search. Mungkin kita namanya prefix icon. Itu namanya kita bisa panggil dulu icon, terus icons dot search. Kita bisa coba nih. Nah, belum kelihatan ya kalau di restart. Oh, ini kenapa error nih? Mungkin ya. Text field ini kita bungkus dengan container. Lalu kontainernya ini kita kasih decoration juga.
yaitu box decoration namanya. Nah, terus kita bisa kasih ini sebuah border ya. Border yaitu border.all, itu warnanya mungkin colornya itu warna abu-abu ya, di gray. Nah, ikonnya ini kayaknya kita bisa ganti warnanya juga, colors.gray. Nah, kita coba nih. Terus ini juga ada border radius kan ya, yaitu 25. Kita di sini kita tambahin aja yaitu border radius dot all yaitu 25. Ini kenapa? Saya lihat dulu nih. Kalau border radius itu ini bukan all tapi circular 25. Nah, kita coba. Saya restart dulu ya. Nah, ini kenapa nggak keluar nih? Mungkin kita salah penempatannya kayaknya. Coba saya cut dulu ini. Dalam row. Oh, salah betul. Nah, harusnya itu di sini. Di luar row, di luar dari row. Nah, berarti size box-nya juga salah nih. Size box-nya harusnya di sini. Itu height 10. Nah, sekarang udah lumayan jadi nih. Tapi ada garis. Hilangin garisnya itu mungkin make di decoration-nya ini. Namanya itu, oh ini kenapa? Nah, sini ada garis ya. Mungkin ngilanginnya itu kita pakai, nah namanya border. Saya lupa. Nah, border, lalu input border namanya. Nah, jadi hilang garisnya. Nah, terapi nih. Sekarang kita bakal buat list ya. Kita bakal buat, pertama kita buat teks, lalu kita buat list secara horizontal, terus kita buat secara vertikal. Nah, kita buat teksnya dulu nih. Teks trending. Jadi teks trendingnya itu bakal di bawah sini. Oh, sebelumnya kita kasih jarak nih. Jarak ada berapa? 14,6. Mungkin kita buletin aja jadi 15 gitu ya. Itu height 15. Terus kita kasih teks. Itu yang pertama trending. Kita coba. Gimana nih teksnya nih? Saya restart coba. Oh, ada error kayaknya nih. Coba saya lihat terminal. Kan ada. Nah, ini harusnya nggak ada. Nah, udah keluar nih, tapi ke tengah. Mungkin karena dari parent-nya ya, kolomnya ini kita belum kasih alignment-nya.
kita kasih main access alignment, oh berarti cross kayaknya. Cross access alignment itu start. Coba, nah udah ke kiri ya. Soalnya start itu dari kiri ke kanan. Teksnya ini kita kasih style. Stylenya itu kita bisa lihat di helper. Mungkin di style title nih namanya nih. Title. Title, kita refresh. Nah, udah. Terus kita buat list ya. Kita memakai yaitu list view.builder. Pertama-tama kita kasih ini dulu nih, jarak, yaitu size box. Itu jaraknya itu 10 ya. Di situ kita pakai list view.builder untuk membuat listnya. Nah, untuk list view ini sebelumnya kita bakal buat model dulu. Kita bakal buat sebuah dummy data untuk kayak data palsu gitu loh. Soalnya kita kan belum pakai API, jadi kita pakai data dummy dulu. Jadi untuk ngebuatnya di folder lib ini kita kasih folder baru yang bernama models. Model apa models nggak apa-apa. Nah, sini kan kita ada dua ya, trending sama rekomendasi. Trend. Nah, kita bakal buat trending dan rekomendasi aja. Karena ini dua data yang berbeda. Jadi dalam folder model sini kita mungkin buat trending.chart ya, models untuk trending. Nah, untuk model ini untuk yang trending ini kita nggak bisa dipencet. Jadi yang bisa dipencet itu hanya rekomendasi, nanti bakal ke detail ini. Jadi untuk trending ini untuk tampilan aja gitu. Jadi ada image dan title-nya. Nah, kita bisa buat nih namanya class trending. Class trending. Nah, kalau di sini kan cuma dua ya. Title, namanya, sama image-nya. Lalu kita mungkin buat sini parameternya ya. Bakal buat parameternya dan konstruktornya. Nah, untuk ini sebenarnya saya udah taruh di paste bin, tapi saya lupa naruh di mana nih. Sebentar ya. Nah, untuk model ini yang pertama yaitu trending. Nah, yaitu trending itu hanya membutuhkan sebuah string image dan string title. Jadi kita buat aja nih, string image, string title namanya. Lalu pada konstruktor ini, kontrol titik aja nih. Oh, nggak bisa. Jadi, gini, kurung kerawal, fire, this dot image. Gini. Mana ya? Saya juga lupa nih. Oh, ternyata kurung dulu baru kurung perawal. Image, terus yang kedua ada fire this dot title. Nah, beres nih.
ininya merah. Kenapa nih? Nah, udah jadi ya. Nah, terus saya bakal kasih aja nih listnya di paste bin. Saya udah siapin. Ini namanya model trending. Itu nah, untuk linknya ya. Oh, suaranya kecil ya? Tes, tes. Coba saya lihat setting dulu. Tes, tes. Apakah jelas? Apakah udah jelas? Belum, kecil. Mungkin di setting itu sebentar ya. Hmm, tes, tes. Tes, tes. Apa udah jelas? Tes, tes, tes. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Nah, ini untuk model trendingnya ya tadi. Ini saya ingin sharing dulu. Model untuk trending. Nah, jika udah, kita bakal di bawahnya ini kita buat variabel ya. Variabel itu trending list. Dari trending. Nah, data dummy-nya tuh di sini nih. Nah, copy aja nih dari yang saya share tadi. Karena udah ada datanya. Nggak usah nyari-nyari lagi. Itu datanya cuma 3 ya. Kalau kalian ingin nambahin sendiri juga nggak apa-apa. Yang pasti ada image-nya. Image-nya itu dari internet. Nanti kita pakai image.network. Yang pertama ada salad, cheesecake, terus ada cheeseburger. Nah, kita pertama buat listnya dulu nih. Untuk list ini, kita mungkin mirip Android ya. Kita nanti buat itemnya dulu, terus kita panggil ke sini. Nah, jadi pada home-nya ini, nanti bakal seperti ini. Nanti ada Inkwell. Nah, child-nya ini baru itemnya. Pertama-tama, kan ini kita ke samping ya. Scroll ini. Jadi, kita kasih dulu scroll direction axis dot horizontal. Nah, terus item builder ini tanda kurung konteks index. Nah, udah benar. Terus kita kasih kita buat sebuah variabel untuk menampung modelnya. Kita menuliskan final trending yang namanya trending. Lalu kita buat sama dengan trending list dalam kurung index. Nah, benar nih. Terus kita kasih Inkwell ya. Inkwell agar bisa, sebenarnya nggak usah dikasih Inkwell juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa buat Inkwell ini on tab. On tab ini nggak bisa diapa-apain ya. Jadi kosongin aja. Di situ ada child-nya. Nah, child-nya ini baru itemnya. Kita bisa buat seperti ini nanti. Nah, kita kasih nama trending item aja.
trending item. Ini masih error karena kita belum buat. Mungkin kita buat folder baru aja ya untuk item ini. Terus kita kasih namanya trending item.dart. Kasih stateful aja. Namanya trending item. Nah, terus di home screen ini kita import. Nah, terus cara buat fotonya gimana nih? Terus ada teks di tengahnya. Caranya itu kita dapat menggunakan tunggu sebentar ya. Share screen ini kelihatan nggak? Untuk sebentar ya. Share screen ini kelihatan nggak apa nggak kelihatan? Bisa saya ulang. Saya pindahin ke sini nih. Terus saya ganti. Nah, jadi kita bakal buat itemnya dulu ya. Kenapa error nih? Oke, nanti aja ini ya. Kita bakal buat itemnya dulu. Jadi itemnya ini kita buat terpisah gitu. Bisa dilihat di sini untuk itemnya kita memakai widget stack nantinya ya. Itu pertama kita kasih row, lalu di dalamnya ada stack gitu. Untuk ini sih mungkin bisa saya kasih aja ya, biar nggak lama jadinya. Nah, saya copy aja nih. Karena buat item ini juga lumayan agak lama. Nah, ini bakal saya share ke Google Chat. Ke chat ini. Nah, jika udah nih, ini saya juga bisa. Nah, jika ada error mungkin belum diimport-import ya. Nah, filenya juga import aja dari utils terus ke helper. Nah, habis itu di home screen kita nih ada error lagi. Karena item ini kita buat sebuah required variable gitu. Nah, jadi di sini kita kasih
trending, yaitu trending. Kita bisa coba run ya. Oh, di sini ada error, kenapa nih? Coba saya cek. Di sini kenapa ada error? Di home screen-nya ya. Nah, mungkin bisa disamain nih nanti nih. Kenapa ada error? Bisa kecilin dulu nih. Nah, ini harusnya udah bener sih. Oh, ada satu yang kurang nih, yaitu item count. Jadi, kita bisa tambahin dulu nih, item count. Yaitu trending list dari modelnya, kita kasih dot length. Nah, untuk item buildernya masih error, kenapa nih? Coba ya, saya copy apa yang salah. Nah, ternyata bisa ya. Harusnya item count-nya itu ditaruh di bawah, bukan di dalam ini. Sebenarnya sama aja sih. Mungkin bisa di running ya. Apakah keluar apa tidak? Bisa kita restart. Oh, ini apa yang salah nih? Oh, sepertinya kita salah nih. Coba saya cut dulu ini. Salahnya itu harusnya si list view ini berada di dalam children column ini. Saya benar sih. Mungkin belum dikasih ini ya. Kita kasih container dulu mungkin. Habis itu kita kasih height. Misalnya 230 mungkin. Nah, keluar ya. Berarti kita perlu kasih sebuah container dulu atau sebuah size box. Nah, udah lumayan cakep nih aplikasi kita. Tinggal satu lagi dan detail. Kita bisa buat lagi nih, satu lagi ya, yaitu teks rekomendasi. Kita bisa lihat di desainnya ini, jaraknya ini adalah 10. Ini kita kasih size box dulu, jarak. Itu height-nya 10. Kita kasih teks. Teksnya ini adalah rekomendasi. Di situ kita kasih style. Mungkin ini namanya, kita lihat dulu di helpernya. Namanya itu style title juga sama kayaknya. Coba lihat ya. Ini kita hapus aja nih Dart HTML ini. Nah, udah ada nih. Habis itu kita bakal buat list. Sama sih sebenarnya, sama kayak yang tadi. Kita bisa copy aja, tapi beda model. Gampangnya kayak gitu. Dan scroll direction-nya ini kita hapus aja nanti. Nah, mungkin kita kasih jarak lagi ya.
Flashbox, yaitu height-nya berjumlah oh ini kayaknya nggak perlu dulu deh, 10 mungkin ya. Itu kita bisa copy aja nih yang tadi thisView.builder ini, sizebox ini sampai sizebox kita bisa copy aja, terus kita taruh di bawah ini. Nah, tapi kan jadinya kayak gini ya, ada dua gini ya. Jadi kita scroll direction-nya kita hapus aja. Nah, jadi dia ke bawah. Nah, di sini ada overflow nih, karena kelebihan gitu. Terus ini juga belum bisa di-scroll kan. Jadi, di parent-nya ini, di root-nya, yaitu kolom ya, kita kasih dulu, itu namanya widget single child preview, agar screen kita ini bisa di-scroll. Coba kita refresh. Nah, udah bener nih. Nah, bener ya. Nah, sekarang kita bakal buat model untuk yang rekomendasi. Kita bakal buat di sini aja. Model, yaitu rekomendasi .dart. Kita bisa buat kelas rekomendasi. Itu kita kasih, nah karena ini ada detailnya nanti, jadi ada berapa item ya? Mungkin ada 4 ya. Nih, untuk yang rekomendasi ini ada 5, yaitu image-nya, fotonya, terus ada nama makanannya, habis itu bahan-bahan, dan ratingnya. Ratingnya itu yang ini nih, bintang ini, 9.5. Nah, mungkin saya kasih dulu ya link untuk modelnya. Model untuk sini saya namanya recipe. Mungkin recipe aja ya. Ini nanti pas saya bakal buat lagi itu model untuk rekomendasi. Bakal kasih di chat ya. Nah, udah. Kita bisa ini aja nih. Bisa copy aja. Biar nggak usah lama. Nah, di sini tuh banyak ya. Sampai bahan-bahannya juga. Nah, terus kita buat itemnya. Yaitu namanya rekomendasi item. Nama filenya. Kasih stateful aja nih. Lalu mungkin rekomendasi item. Oh, bisa spasi. Nah, untuk ini lumayan banyak ya. Ada foto, ada title-nya, ada deskripsinya, habis itu ada ratingnya. Nah, untuk ini tuh juga lumayan panjang ya. Jadi nah, lumayan panjang nih. Mungkin kita buat fotonya dulu ya. Pertama itu dia memakai widget row. Itu row itu ini scaffold aja. Sesuai di sini.
Habis itu kita kasih body. Nah, bodinya itu adalah row. Nah, row itu membutuhkan children, yaitu kita kasih image kita ya, image.asset. Oh, berarti karena kita dari internet, image.network. Nah, untuk memanggil dari ininya, dari modelnya, kita bisa buat sebuah variabel nih. Sebuah variabel bertipe namanya rekomendasi ini. Bertipe kelas ini loh. Jadi caranya itu dalam kelas ini kita buat sebuah final rekomendasi item. Bukan. Final apa nih namanya nih? Final recipe ya. Final recipe namanya. Nah, kita bisa import. Lalu di konstruktornya kita bisa fix saja add final field formal parameter. Nah, jadi cara manggil fotonya itu widget dot recipe. Nah, kita tinggal panggil nih namanya apa? Image. Kita bisa lihat di desainnya itu width dan height-nya. Yaitu width-nya 143 dan height-nya 205. Width-nya itu 143 dan height-nya itu 205. Kita coba ya. Kita refresh aplikasi kita. Nah, udah keluar nih. Udah keluar satu. Nah, caranya ini kalau biar ke scroll semua, jadi bagian ini juga, caranya itu di home screen, kita kasih physics namanya. Kita kasih physics pada list view.builder ini. Jadi physics. Nah, kita kasih unscrollable. Namanya itu unscrollable physics. Mana nih? Cari di Google dulu nih. Saya juga lupa. Physics. List view Flutter. Nah, kita bisa lihat. Saya juga agak lupa nih. Basics-nya itu nah, ini nih. Namanya never scrollable physics. Coba di restart aplikasinya. Nah, jadi kelihatan gitu. Coba kalau kita nggak pakai fisik. Nah. Oh, berarti kita salah ngasih single child scroll view-nya nih. Harusnya single child scroll view-nya ini ada di dalam body-nya, coba ya. Nah, itu kita bakal buat title-nya nih. Title, deskripsi, sama ratingnya. Mungkin ini memakan waktu banyak ya. Jadi saya bakal kasih linknya aja dari recipe item ini. Saya bakal taruh di
paste bin. Nah, kalian bisa copy juga. Nah, tinggal import aja nih. Nah, udah, jadi kita tinggal import aja. Udah jadi ya. Ini importnya dihapus aja nih yang error. Coba kita running aplikasi kita ya. Oh iya, karena ini belum dipanggil ya. Jadi caranya ini pada home screen kita ubah, yaitu nama variabelnya, terus item count-nya kita juga ubah. Jadi namanya itu tadi recipe, terus nama variabel juga recipe. Nah, berarti jadi recipe list. Nah, item count-nya ini juga berarti jadi recipe list dot length. Sini recipe. Oh, trending item ini kita butuh style-nya juga berubah, berarti menjadi jadi namanya recipe item. Nah, yang membutuhkan parameter recipe yang akan diisi oleh nama variabel ini, recipe juga. Nah, coba kita jalankan aplikasi kita. Nah, udah keluar nih. Tapi yang bisa di scroll tuh cuma tengahnya doang ya. Ini kita salah ngasih single child scroll view-nya. Ini kita taruh sini aja nih. Nah, ini kita kasih juga kayaknya nih. Kayaknya kita kasih scroll aja, scroll direction vertikal. Nah, sekarang kita bakal buat detailnya ya. Item ini kita tutup aja. Terus page kita kasih folder baru, yaitu namanya detail screen. Nah, kita bisa kasih stateful aja. Itu namanya detail screen. Kita bisa kasih scaffold di sini. Lalu body. Nah, sebelum itu
sebelum itu kita bisa pencet dulu nih on tab-nya ini nih. Jadi mungkin navigator. On tab-nya ini navigator.push. Root-nya ini material, page root, lalu konteks. Nah, ini ya, recipe item, lalu membutuhkan parameter yaitu recipe. Nah, di sini kita kasih image coba ya. Bodinya ini berarti kolom. Kita kasih children. Nah, children ini image image.network ya. Kita ambil dari model. Kita bisa buat dulu di sini. Itu namanya final recipe. Nah, gini aja. Terus kita kasih required. Nah, jadi kita panggil widget.recipe.image. Nah, kita coba ya. Nah, udah nih. Tapi belum, ini harusnya bukan kayak gini nih. Dalam recipe item ini harusnya bukan return ini, yaitu returnnya detail screen. Nah, coba ya. Nah, udah nih. Udah mau jadi. Jadi pada detail screen ini mungkin kita lihat height-nya dulu ya, dari desainnya itu berapa. Height-nya ini ada 353. Kini kita kasih height-nya itu 353. Nah, yang beda ini adalah width-nya. Jadi agar semua HP bisa sesuai dengan width-nya, kita akan pakai media query. Media query titik of konteks, terus titik lagi size dot width. Nah, jadi media query ini agar foto kita lebarnya ini menyesuaikan dengan HP kita sendiri gitu. Jadi nggak ada yang kelebihan. Nah, ini kenapa nih? Agak naik gitu fotonya. Terus ada ini ya. Kita bisa buat kontainer di sini, lalu dengan isi title-nya. Caranya gampang. Dalam kolom ini kita kasih aja namanya container. Yaitu title-nya adalah text. Text-nya ini adalah nama makanannya gitu. Mungkin height-nya di sini 50 ya. 50. Terus color-nya. Color-nya itu kita memakai color hex tadi kodenya, yaitu ini nih, db7d0f. Kita kasih cons saja. Kita restart aplikasi kita. Nah, kecil nih, karena kita belum set width-nya. Width-nya ini harusnya sesuai kita di media query dot of context. Nah, terlebar seperti ini. Habis itu karena teksnya masih di kiri, kita bisa kasih aja nih cross axis alignment-nya, itu center.
Oh, berarti main. Bentar ya, mungkin ini ada kesalahan nih. Kenapa kayak gini? Kita bisa lihat aja nih di source code-nya kenapa. Pada detail screen. Oh, di sini saya memakai widget namanya yaitu widget stack. Jadi di desainnya juga ada tombol untuk back ya, untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi ada kesalahan. Mungkin di sini kita hapus saja ya isi dari children ini. Nah, kolomnya juga kita bisa remove widget aja nih. Kita ganti jadi stack. Nah, jadi kita itu sebenarnya nggak usah pakai scaffold juga nggak apa-apa. Langsung returnnya itu stuck gitu. Nah, coba ya. Stucknya kita hapus. Terus return kita kasih stuck. Nah, seperti ini. Stuck itu untuk widgetnya bisa menumpuk antar elemen gitu. Nah, untuk ini sama sih seperti tadi. Copy aja nih. Untuk children ini yaitu image.network. Kita ambil dari widget.recipe.image. Nah, situ kita kasih width-nya yaitu media query sesuai dengan width-nya. Nah, situ height-nya itu 253 ya. Nah, stack ini juga kita kasih alignment, yaitu alignment-nya center. Nah, kita coba running aplikasinya. Seperti ini nih. Harusnya kita wrap lagi dengan kolom. Nah, jadi nih. Di situ kita kasih sebuah back button ya. Back button ini juga lumayan panjang, jadi saya copy aja nih. Nah, benar-benar tadi di awal kita bungkusnya itu pakai scaffold. Benar nih sebenarnya. Nah, habis itu kita buat sebuah back button ya. Jadi back buttonnya ini memakai icon untuk iOS, lalu kita memakai circle avatar. Nah, ini udah ada nih. Kita on press-nya itu navigator.pop. Nah, di bawah ini kita kasih sebuah container. Kita kasih height-nya 50. Lalu dengan width-nya sesuai dengan screen kita. Itu kita kasih color, yaitu
color orange yang tadi. Nah, itu ini. Nah, udah lumayan rapi. Terus kita kasih style, yaitu sebuah teks. Sebuah teks, yaitu kita ambil dari widget .recipe.title. Jadi sesuai dengan nama masakannya. Nah, di sini ayam gulai. Sudah betul. Lalu kita kasih kolom ini, yaitu cross axis alignment center. Main axis alignment. Oh, berarti bukan di sini. Berarti teksnya yang kita kasih center gitu. Nah, di situ kita kasih stylenya. Stylenya itu adalah title food. Oh, bukan, berarti itu stylenya adalah title detail ya. Bukan title food, tapi title detail. Nah, jadi sekarang kita tinggal buat teks untuk di bawahnya nih. Jadi di sini ada deskripsi, lalu di bawahnya tinggal bahan-bahan. Sebelum itu kita kasih kolom kita padding dulu. Paddingnya all, yaitu 20. Nah, kenapa nih? Berarti bukan di sini. Berarti di bawahnya aja nanti. Kita kasih container. Betul. Lalu kita kasih teks di sini. Tinggal namain teks aja sih sebenarnya. Itu untuk di desainnya ada deskripsinya dulu. Jadi kita kasih widget, kita panggil. Nah, sebenarnya ini widgetnya kecil. Nah, sini namanya desk. Nah, udah rapi nih. Mungkin kita kasih kolom lagi aja ya. Karena teksnya banyak. Nah, baru kolom ini kita kasih padding. Yaitu 20. Nah, terus kita kasih style. Yaitu namanya style. Namanya itu style apa nih? Deskripsi detail namanya. Nah, itu di bawahnya kita kasih teks, yaitu bahan-bahan. Kalau bahan-bahan ini kita hard coded ya. Terus kita kasih style, nama stylenya itu title bahan-bahan. Saran. Nah, ini masih ke tengah nih. Oke, kita kasih aja nih main access alignment-nya, yaitu start. Berarti kalau bukan main axis, yaitu cross axis. Nah, terus di sini kita jangan lupa kita kasih size box, yaitu jaraknya mungkin 15 ya. Nah, udah jadi nih. Tinggal satu lagi, yaitu bahan-bahannya. Kita kasih jarak lagi, yaitu 10 mungkin. Di situ kita kasih teks, yaitu namanya
widget dot recipe dot bahan-bahan. Nah, di situ stylenya adalah, lihat di helper, yaitu sama juga, yaitu namanya dash detail. Nah, udah overflow nih tulisannya nih. Mungkin kita kasih namanya single child scroll view agar bisa di scroll. Nah, jadi ya, kita bisa scroll sini, cheeseburger sesuai dengan title-nya. Nah, di sini ayam gulai, ada bahan-bahannya juga, kita bisa back. Sini ada ayam bakar. Mungkin itu aja sih dari saya. Nah, mungkin ini ada yang masih ini ya, belum sesuai. Nanti bakal saya share juga source code-nya. Mungkin itu aja sih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, mungkin saya serahkan pada host. Ini saya share dulu GitHub saya. Mungkin nanti di grup aja ya. Di grup WA nanti saya bakal share. Mungkin sekian sih dari saya. Mungkin ada kekurangan, mohon maaf. Saya serahkan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.